Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dwi Yulianto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kalkulus Integral dan teman-teman semua yang insya Allah saya banggakan. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Siti Maryam dengan nomor NPM 204110003, Dina Dainah dengan nomor NPM 204110002, dan Firmansyah dengan nomor NPM 2041116 akan memaparkan materi tentang teknik substitusi. Sebelum ke materi, saya akan membacakan visi misi STKIP Atansa Masiro dan visi misi Prodi Pendidikan Matematika. Yang pertama, visi STKIP Atansa Masiro yaitu menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidik profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Misi STKIP Latansa Masiro. Yang pertama, menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibingkai nilai-nilai akhlakul karimah. Yang kedua, mengadakan penelitian mengenai kependidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. Yang ketiga, mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Yang keempat, menjalin kemitraan antar institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan, penelitian, dan pengabdian di bidang pendidikan. Adapun di sini visi program studi pendidikan matematika 1, menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional, dan inovatif di bidang pendidikan matematika pada tahun 2023 serta dapat bersaing baik tingkat nasional maupun internasional berdasarkan nilai Islam. Misi Prodi Pendidikan Matematika. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang modern, berdaya guna dan aplikatif dengan kompetensi bidang keilmuan pendidikan matematika, dibingkai nilai-nilai luhur kemanusiaan dan berakhlakul karimah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kajian-kajian ilmiah bidang pendidikan matematika, berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidik. Yang ketiga, mengembangkan model-model pembelajaran matematika ceria, kreatif, inovatif, dan berbasis information communication technology dalam perkuliahan bagi para pengajar dan peserta didik. Yang keempat, menjalin pola hubungan kerja yang baik antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri. Materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang integral substitusi, di mana pengertian dari integral substitusi adalah sebuah metode atau teknik dalam menyelesaikan masalah integral. Sesuai namanya, kita menggunakan substitusi untuk menyederhanakan masalah. Untuk yang pertama yaitu ada teorema 1. Misalkan G adalah fungsi yang terdiferensialkan dan F adalah antiturunan dari F. Maka integral f gx g aksen x dx sama dengan f gx plus c. Untuk contoh yaitu integral 2x dalam kurung x kuadrat plus 1 pangkat 3 dx sama dengan
Kita jawab. Sekarang perhatikan bahwa integral 2x dalam kurung x kuadrat plus 1 pangkat 3 dx sama dengan integral dalam kurung x kuadrat plus 1 pangkat 3 2x dx. Bentuk integral ini sesuai dengan teorema 1, yaitu fx sama dengan x pangkat 3. Maka fx sama dengan x pangkat 4 per 4, di mana ini termasuk anti turunan. Selanjutnya gx sama dengan x kuadrat plus 1, maka g aksen x sama dengan 2x. Maka hasil dari integral semula adalah f dalam kurung gx plus c sama dengan dalam kurung x kuadrat plus 1 pangkat 4 per 4 plus c. Sebagai alternatif, kita bisa menuliskan u sama dengan x kuadrat plus 1, maka du sama dengan 2x dx. Kita lakukan substitusi pada integral semula, sehingga integral 2x dalam kurung x kuadrat plus 1 pangkat 3 dx sama dengan integral u pangkat 3 du. Maka jika diintegralkan, u pangkat 3 plus 1 per 3 plus 1 plus c, maka hasilnya u pangkat 4 per 4 plus c, sehingga kita masukkan lagi nilai u-nya, yaitu menjadi x kuadrat plus 1 pangkat 4 per 4 plus c, untuk u sama dengan x kuadrat plus 1. Yang selanjutnya ada teorema 2. Misalkan G mempunyai turunan yang kontinu pada A, B dan F kontinu pada daerah hasil G, maka integral dengan batas bawah A dan batas atas B, F dalam kurung Gx, G aksen X dx, sama dengan integral dengan batas bawah U dalam kurung A dan batas atas U dalam kurung B, Fu du, di mana U sama dengan Gx. Sebagai contoh, yaitu integral batas bawah 0, batas atas 2, x dalam kurung x kuadrat plus 1 pangkat 5 dx. Kita jawab, misalkan u sama dengan x kuadrat plus 1, maka du sama dengan 2x dx, yang ekuivalen dengan du per 2x dx. Untuk x sama dengan 0 diperoleh u sama dengan 1. Kenapa 1? Karena jika angka 0 dimasukkan ke dalam persamaan x kuadrat plus 1, maka hasilnya 1. Untuk x sama dengan 2 diperoleh u sama dengan 5. Kenapa 5? Karena jika angka 2 dimasukkan ke dalam persamaan x kuadrat plus 1, maka hasilnya 5. Sehingga integral batas bawah 0, batas atas 2, x dalam kurung x kuadrat plus 1 pangkat 5 dx sama dengan integral batas bawah 1, batas atas 5, u pangkat 5 du per 2. Yang 1 per 2-nya kita keluarkan sehingga menjadi 1 per 2 integral batas bawah 1, batas atas 5, u pangkat 5 du sama dengan dalam kurung u pangkat 6 per 12 dengan batas bawah 1, batas atas 5, sehingga 5 pangkat 6 dikurangi 1 pangkat 6 per 12, hasilnya 15.624 per 12 sama dengan 1.302. B. Teknik integral substitusi dalam fungsi aljabar. Sesuai nama, substitusi aljabar
Artinya kita akan memisahkan suatu fungsi dalam bentuk aljabar tertentu agar mudah kita integralkan atau soal tersebut kita selesaikan. Nah, di sini ada, misalkan ada bentuk integral f dalam kurung x pangkat n g dalam kurung x dx yang tulis langsung kita integralkan dengan rumus dasar integral, maka kita substitusikan dengan cara memisahkan, yaitu u sama dengan f dalam kurung x, sehingga turunan dari u adalah u aksen sama dengan du per dx sama dengan f aksen dalam kurung x. Jadinya dx sama dengan du per u aksen atau dx sama dengan du per f aksen atau dalam kurung z. Jika soalnya menjadi integral f dalam kurung x pangkat n g dalam kurung x dx sama dengan f sama dengan integral u pangkat n dx du per u aksen atau integral fx dalam kurung pangkat n gx dx sama dengan integral u pangkat n gx du per f aksen dalam kurung z. Jadi seperti itu. Sebagai contoh, teknik substitusi fungsi aljabar. Di sini ada nomor 1, integral 6x min 4 pangkat 4 dx sama dengan cara pengertiannya adalah kita misalkan terlebih dahulu, yaitu berarti u sama dengan kita misalkan dengan 6x min 4 du per dx sama dengan 6. Karena kenapa 6? Karena turunan u nya itu adalah 6. du sama dengan 6 dikali dx, berarti dx sama dengan du per 6. Kita masuk ke integralkan, jadinya integral 6x min 4 itu sudah berubah, kita misalkan jadinya u pangkat 4. Nah, dx di sini sudah berubah, jadinya du per 6 sama dengan integral u pangkat 4 per 6 du sama dengan u. Di situ ada terdapat pangkat 4, pangkat 4 di mana n ditambah 1, berarti 4 ditambah 1 sama dengan 5, berarti u pangkat 5 per 6 dikali n tambah 1, berarti di sini n-nya adalah 4 ditambah 1 dengan 5, berarti 6 dikali 5 sama dengan u pangkat 5 sama dengan per 30 sama dengan, berarti u ini kita kembali ke bentuk awal, berarti bentuk awalnya itu adalah 6x min 4 pangkat 5, berarti tambah c per 30 gitu. Ini adalah fungsi aljabar. Sebagai contoh bentuk yang kedua dalam fungsi teknik substitusi fungsi aljabar, di sini terdapat soal integral 6x min 3 buka kurung 3x pangkat 2 min 3x tambah 5 tutup kurung pangkat 5 dx. Kita memisahkan terlebih dahulu, berarti kita ke simbol bulat yang di bawah itu kita pakai ke sini dulu terlebih dahulu. Untuk memisahkan u sama dengan, berarti kita ambil u nya itu 3x pangkat 2 min 3x tambah 5. Jadi du per dx sama dengan 6x min 3. Kenapa 6x? Karena di sana ada pangkat 2 yang dikalikan dengan 3, berarti 6x min 3. Hasilnya dx sama dengan du per 6x min 3. Kita masuk ke pengintegralan. Berarti integral 6x min 3 u pangkat 5. Kenapa u? Karena di sana sudah ada pemisahan, berarti yang u itu sudah berubah, 3x pangkat 2 min 3x tambah 5 sudah berubah jadi memisahkan u. Nah, berarti u pangkat 5. dx nya berarti berubah, jadinya du per 6x min 3 sama dengan integral u pangkat 5 du. Kenapa? Karena di sana 6x min 3 sudah dicoret dengan 6x min 3 di atasnya gitu. Jadi u pangkat 6 dari 5 tambah 1 6, jadi ditambah per 6 di bawah juga 5
ditambah 1 sama dengan 6. Kenapa? Karena N ditambah 1. Sama dengan berarti U itu kita kembali ke bentuk awal, yaitu 3x pangkat 2 min 3x tambah 5 per 6 pangkat 6. Nah, DU nya berarti ditambah C. Yang ke C, teknik integral substitusi dalam fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri sebagai integral untuk beberapa kasus tidak bisa langsung diintegralkan seperti rumus integral awal, sehingga perlu juga dilakukan perumusan integran. Perubahan pada fungsi trigonometri dapat dilakukan sesuai dengan sama berikut. Sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Tan kuadrat A tambah 1 sama dengan sek kuadrat A. Kotan kuadrat A tambah 1 sama dengan kosek kuadrat A. Sin A kali cos A sama dengan 1 per 2 sin 2A. Sin kuadrat A sama dengan 1 per 2 dikurangi 1 per 2 cos kuadrat A. Cos kuadrat A sama dengan 1 per 2 tambah 1 per 2 cos 2A. Sin A cos B sama dengan 1 per 2 dalam kurung sin A tambah B ditambah sin dalam kurung A min B. Cos A kali sin B sama dengan 1 per 2 sin A tambah B dikurangi sin A kurangi B. Cos A kali cos B sama dengan 1 per 2 cos A tambah B tambah cos A min B. Sin A kali sin B sama dengan min 1 per 2 dalam kurung cos A tambah B min cos A kurangi B. Sama halnya dengan fungsi aljabar. Fungsi trigonometri dapat menggunakan teknik substitusi. Ini juga integral terdapat dari perkalian sebuah fungsi dengan fungsi turunannya sendiri. Pengoperasian juga sama dengan fungsi aljabar. Sebagai contoh jika integral 2x sin dan kurung x kuadrat tambah 1 dx. Untuk mendapatkan integralnya dengan memisalkan x kuadrat tambah 1 sama dengan u dan du sama dengan dx. Du per dx sama dengan 2x. Sehingga 2x dx sama dengan du. Berdasarkan permasalahan ini, maka persamaan integralnya menjadi integral 2x sin dalam kurung x kuadrat tambah 1 dx sama dengan integral sin u kali du sama dengan min cos u tambah c. Jika hasil integral di atas disubstitusikan dengan permisalan u, diperoleh min cos u tambah c sama dengan min cos dalam kurung x kuadrat tambah 1 tambah c. Atau jika fungsi yang diturunkan adalah fungsi trigonometrinya langsung, maka sebagai contoh integral sin x kali cos pangkat 3x dx mendapat integralnya dengan memisalkan cos x sama dengan u dan du sama dengan dx. Du per dx sama dengan min sin x. Sehingga sin x dx sama dengan min du.
Berdasarkan pemisahan ini, maka persamaan integralnya menjadi integral sin X kali cos pangkat 3X dx sama dengan min integral U pangkat 3 du sama dengan min 1/4 U pangkat 4 plus C. Jika hasil integral di atas disubstitusikan dengan pemisahan U, dapat diperoleh min 1/4 du pangkat 4 tambah C sama dengan min 1/4 cos pangkat 4X tambah C. Contoh soal. Integral cos pangkat 4 X sin X dx sama dengan, jawab. Misalkan U sama dengan cos X, maka du per dx sama dengan min sin X. Min du sama dengan sin X sin X per sin X dx. Maka integral cos pangkat 4 X sin X dx sama dengan integral U pangkat 4 dalam kurung min du sama dengan min integral U pangkat 4 du sama dengan min 1/5 du plus C. Kenapa itu bisa pangkat 5? Karena U pangkat N tambah 1. Karena N-nya 4, berarti U tambah U pangkat 4 tambah 1, berarti U sama dengan pangkat 5. U pangkat 5. Sama dengan min 1/5 cos pangkat 5 X plus C. F. Latihan soal. Nomor 1, integral X akar 3X pangkat 2 tambah 1 dx sama dengan. Yang kedua, integral cos pangkat 5 2X sin 2. Nomor 2, integral cos pangkat 5 2X sin 2X dx sama dengan. Nomor 3, integral X kali dalam kurung X min 1 pangkat 3 dx sama dengan. Mungkin ini dari pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada yang salah, mohon diluruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.